Oke guys, kembali dengan saya Cuncun 22. Di sini saya akan membahas tentang COVID. Seperti kita tahu bahwa COVID itu penyakitnya sangat menyebar dan ini sangat viral sekali. Pertama itu di Wuhan, di Cina. Tiba-tiba bisa sampai ke Indonesia. Kita tidak sangka bahwa negara yang memiliki iklim tropis ini bisa terkena COVID-19. Dan saya akan menjelaskan apa itu COVID, gimana cara mengatasinya, apa saja yang harus kita lakukan. Oke, check it out. Oke, yang pertama, apa itu COVID? Apa itu coronavirus? Oke, saya jelaskan. Dulu, pada tahun 2003, itu banyak sekali viral penyakit yang sangat menyebar seperti MERS dan SARS. Itu adalah jenis coronavirus. Dan saya akan jelaskan, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk pilek yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Itu contoh dari coronavirus. Dan di tahun 2020 ini kita mendapatkan hal yang baru seperti COVID-19, jenis baru yang ditemukan oleh WHO. Oke, yang kedua, gejala-gejala apa yang akan dialami seseorang kalau menderita COVID? Yang paling umum, yang pertama, demam, rasa lelah, batuk kering, itu gejala yang umum. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, ataupun diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan munculnya secara bertahap. Beberapa orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang yang seperti lanjut usia atau umurnya sudah tua itu kondisinya kurang baik karena kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi dan gangguan jantung atau diabetes. Itu yang sering dialami untuk orang-orang yang lanjut usia. Oke, yang ketiga, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Secara umum, orang yang tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit oleh virus ini, COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung, mulut yang keluar saat orang terjangkit COVID tersebut, atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda seperti meja, kursi, atau tempat yang kalian pegang. Ketika permukaan itu kena, berarti COVID itu sudah berdampak pada benda-benda yang sudah ditularkan itu. Dan orang-orang yang menyentuh benda itu dan dia menggosokkan tangannya di permukaan mata, hidung, ataupun mulut dapat terjangkit COVID. Karena COVID-19 bisa bertahan berjam-jam, bahkan berhari. Penularan COVID ini juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau pernapasan orang lain yang terjangkit oleh COVID itu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Minimal jaga jarak lebih dari 1 meter. Itu menurut oleh WHO. Dan WHO pun lagi coba untuk mencari bagaimana cara mengatasi untuk COVID-19 ini. Yang keempat, apakah virus penyebab COVID-19 ini dapat menular melalui udara? Menurut penelitian sejauh ini, virus penyebab COVID-19 ini umumnya menular melalui kontak dengan percikan dari saluran pernapasan, seperti hidung, mulut, yang mengeluarkan cairan yang terkena benda-benda, dan orang itu menyentuhnya dan tidak sengaja menggosokkan di bagian mata, hidung maupun mulut, dan itu terinfeksi. Oleh karena itu, ketika kita memegang benda sesuatu, lebih baiknya kita mencuci tangan.
Dan ingat, COVID-19 tidak menyebar melalui udara, menurut penelitian. 5. Apakah kita bisa berkontribusi untuk mencegah COVID-19 ini? Tentu saja bisa. Yang pertama, kita harus memperhatikan untuk semua orang. Bacalah informasi yang telah diberikan oleh pemerintah. Jangan sampai kita tidak mengerti yang kita jalani. Pemerintah sudah memberikan peringatan, tetapi ikut informasi tentang COVID yang tersedia di WHO dan melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah Anda. Di banyak negara di dunia, kasus dan bahkan wabah COVID ini telah terjadi. Pemerintah Tiongkok dan pemerintah beberapa negara lainnya telah berhasil memperlambat atau menghentikan wabah ini. Namun, situasi yang ada masih sulit. Karena itu, tetaplah ikuti pemerintah. Ikuti dia arahkan. Karena apa? Itu untuk Anda, kesehatan Anda, dan tetapi Anda membangkang. Anda dapat mengurangi risiko terinfeksi atau menyebarnya COVID-19 ini dengan cara melakukan beberapa langkah pencegahan, seperti cuci tangan setiap memegang benda apapun. Itu meminimalisasi pencegahan COVID-19. Yang kedua, selalulah pakai masker. Kalau bisa, kita perhatikan cara pemakaian masker yang benar. Dengan cara kita memasukkan masker itu di mulut, dan di bagian keras ini harus dilekukan supaya tidak ada udara yang masuk. Dan kalau bisa, masker itu harus masuk di bagian leher supaya terkunci, gak ada angin yang masuk masuk mulut kita. Yang ketiga, jaga jaraklah 1 meter lebih untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, ikutilah social distancing, karena pemerintah sudah memperingati kalau ini merupakan zona merah, bencana, wabah bagi negara. Kita tidak percaya gitu, dari positif 2 orang bisa sampai 10.000 lebih gitu. Kita pun nggak percaya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itu karena ulangmu. Negara sudah menjelaskan jangan keluar, ikuti arahan pemerintah, tetapi kalian membangkang. Jangan salahkan pemerintah kalau dia tidak bisa menghentikan COVID ini, tetapi jangan salahkan pemerintah, salahkan Anda sendiri. Karena kenapa? Kita harusnya mengikuti arahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, keenam. Ada banyak orang bertanya, Dok, apakah antibiotik efektif untuk mencegah atau menangani COVID-19? Tidak. Antibiotik tidak dapat melawan virus, melainkan hanya melawan infeksi bakteri. COVID-19 disebabkan oleh virus sehingga antibiotik tidak efektif. Antibiotik tidak boleh digunakan untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Antibiotik hanya digunakan sesuai arahan dokter untuk mengobati infeksi bakteri. Hanya itu dan tidak lebih. Berarti antibiotik itu tidak efektif sama sekali untuk mencegah COVID-19. Nah, yang ketujuh, apakah ada obat atau perawatan yang dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19 ini? Sampai sekarang masih belum ditemukan. Meskipun itu obat-obatan barat, tradisional, atau bahkan buatan sendiri, dapat meringankan gejala-gejala COVID-19 ini. Obat-obat yang Anda belum terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit ini, WHO tidak akan merekomendasikan. Tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik yang seperti tadi, untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19 ini. Namun, beberapa obat-obatan barat atau tradisional sedangkan diuji klinis
WHO akan terus memberikan informasi terbaru seiring kesediaan temuan klinis yang bisa menyembuhkan COVID-19 ini. Banyak orang bertanya, apakah ada vaksin atau obat untuk melawan COVID ini? Belum ada. Hingga kini, belum ada yang bisa melawan penyakit ini, walaupun itu vaksin. Di virus tertentu untuk mencegah atau mengobati COVID-19 ini. Namun, orang-orang yang sakit perlu mendapatkan perawatan untuk gejala-gejalanya. Orang-orang yang sakit serius harus dibawa ke rumah sakit. Sebagian besar, pasien sembuh karena perawatan untuk gejala yang dialami. Ada beberapa kandidat vaksin dan obat tertentu yang masih diteliti melalui uji klinis oleh WHO. Mengkoordinasikan upaya menyediakan vaksin dan obat yang mencegah dan mengobati COVID-19. Cara yang paling efektif sudah saya jelaskan, dengan cara mencuci tangan sebisa mungkin setiap menyentuh barang, dan jaga jarak 1 meter lebih, dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika keadaan tanganmu belum bersih. Hanya itu saja pencegahan paling efektif yang dianjurkan oleh WHO. Yang kesembilan, apakah COVID sama dengan SARS? Tidak. Virus penyebab COVID-19 dan virus penyebab wabah SARS yang terjadi pada tahun 2003 memang memiliki hubungan genetik dengan satu sama lainnya. Tetapi, penyakit yang ditimbulkan ini berbeda. SARS lebih mematikan, tetapi penularannya lebih rendah dibandingkan COVID. Tidak ada wabah SARS dimanapun sejak tahun 2003, tetapi di wabah 2020 ini, COVID-19 sangat meresahkan dunia, dan ini merupakan ancaman bagi dunia. Ke-10, kita banyak bertanya, apakah hewan peliharaan saya bisa menyebarkan COVID? Contohnya seperti kucing dan anjing. Itu hewan yang paling sering dirawat oleh orang-orang ya, terutamanya. Menurut saya tidak. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan pendamping atau peliharaan seperti kucing dan anjing terinfeksi atau menyebarkan virus penyebab COVID-19. WHO terus memantau penelitian terbaru tentang topik ini serta topik-topik COVID-19 lainnya, dan akan menyampaikan temuan-temuan yang terbarunya untuk menyelesaikan masalah dunia ini. Semoga bebas. Banyak orang bertanya, kita kan mau pesan Shopee nih, dan wilayah yang kita pesan itu ternyata positif COVID-19. Apakah barang yang kita terima itu aman? Ya, kemungkinan kecil itu barang pasti aman. Tetapi orang-orang yang membungkus atau mengambil barang itu, kita tidak tahu apa dia terkontaminasi terjadinya COVID-19 ataupun tidak kan. Tetapi paket yang kita beli itu pasti akan selalu berpindah, yang berada dalam perjalanan dan kondisi yang berbeda, dan suhu pun juga berbeda. Jadi jangan takut, penting kita jaga aman dan gunakan sanitizer, kita semprot supaya tidak terjadinya COVID-19 pada kita sendiri. Oke, selanjutnya, apakah ada hal yang tidak boleh saya lakukan? Ya, pasti ada. Tindakan-tindakan berikut yang tidak efektif untuk melawan COVID-19 dan bahkan bisa membahayakan sepertinya. Yang pertama, merokok. Apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Rokok merusak paru-parumu, asap itu masuk, dan jika kau terkena, kau semakin menderita karena penyakit COVID-19 dan penyakit radang asap rokok yang ada di paru-paru kau. Jadi jangan terlalu aneh lah, ikuti pemerintah dan jalin dengan baik. Yang kedua, mengenakan lebih dari satu masker. Misalnya, kalian beli masker yang kain, minimal kayak 1 bulan ganti yang baru, dan itu jangan terlalu banyak sering ganti. Kita kan tidak tahu
minimal ya sebulan lah kalau untuk mengenakan lebih dari satu masker ya, jangan berlebih-lebih kayak itu, mengurangi resiko terjadinya COVID kan untuk kita. Yang ketiga, jangan aneh-aneh meminum antibiotik. Seperti kita sudah bahas, antibiotik tidak terlalu efektif untuk melawan COVID-19, tapi itu untuk gejala-gejala yang untuk virus lain kayak itu kan, bukan untuk COVID-19. Jangan aneh-aneh, ikutilah pemerintah. Dan apapun keadaannya, jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah mencari pertolongan medis untuk mengurangi resiko terkena infeksi yang lebih parah. Dan sampaikan riwayat perjalanan Anda baru-baru ini kepada tenaga rawat. Seperti saya, suhu saya naik 38 derajat Celcius. Nah, itulah termasuk COVID-19, terjangkit. Dan pernapasan saya kurang baik, setengah-setengah, kayak mau napas tapi nggak bisa, ya sakit-sakit. Nah, segera hubungi perawat yang terdekat dan beritahu, dan untuk mencegah Anda terjadi COVID-19. Oke guys, ini yang terakhir. Apa yang menyebabkan negara yang makmur ini, tanah air kita ini, Indonesia, wilayah tropis yang hanya ada hujan dan kemarau, bisa terjangkit COVID-19? Menurut Kementerian Kesehatan, Terawan Agus Putranto menjelaskan dari kedua pasien, salah satunya merupakan guru dansa. Pasien berusia 31 tahun ini lantas melakukan kontak fisik dengan WNA Jepang yang ada di Indonesia. Untuk informasi sebelumnya, ke Indonesia, WNA Jepang ini berkemungkinan di wilayah Malaysia sejak 14 Februari 2020 lalu. Nah, jadi si pasien cewek ini yang guru dansa itu, yang umurnya 31 tahun itu, nah, dia itu berdansa dengan teman dekatnya, yaitu si WNA Jepang itu. Ujar Terawat kepada wartawan di RSP Sulianto Raso, Jakarta Utara, Senin. Itu dari Liputan 6, saya dapatkan berita itu. Nah, mulai dari situ, dia itu berkontak fisik dan dia tidak tahu kalau itu terkena jangkit COVID-19. Jadi dia berhubungan kontak tangan, tetapi dia terkena. Jadi dua pasien itu diamankan oleh Pak Agus untuk kita periksa lebih lanjut. Akan tetapi tidak tahu kenapa tiba-tiba penyebaran dari dua orang positif pasien ini bisa menyebar luas sampai 10.000 lebih yang terkena. Saya pun tidak percaya, tetapi ya itulah. Dan inilah cuplikan tampilan Dena yang terupdate sekarang, yang terkena virus, yang sembuh dan meninggal, maupun di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, negara dunia. Oke, ini dia. Guys, terima kasih atas perhatian kalian untuk mendengarkan penjelasan saya ini tentang COVID-19. Semoga wabah ini cepat selesai. Kenapa? Karena banyak orang meninggal gara-gara COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini bisa pulang dengan aman dan tentram. Pulanglah di tempatmu. Kami sudah puas, kami sudah sadar bahwa dunia ini sudah sakit. Dia butuh manusia yang beradab. Bagaimana dia bisa mengasihi, melindungi dunia ini. Karena ini sudah termasuk akhir dari zaman ini. Pada abad 21 ini, di zaman milenial, anak-anak sepertinya harus bisa tahu kenapa COVID-19 ini bisa datang. Ini merupakan ancaman bagi kita untuk tahu bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya. Semoga COVID-19 ini bisa selesai, dan pada saat Idul Fitri, ya orang-orang yang beragama Islam bisa menjalankan puasanya, dan pada saat Lebaran mereka bisa merayakan Lebaran dengan baik, dengan senang di hari kemerdekaan mereka pada saat puasa 30 hari. Dan semoga edukasi yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa subscribe
share, dan komen ya. Like jangan lupa. Oke, see you next time. Bye-bye.